Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh memang harus bersyukur kepada Tuhan, karena banyak sekali perbuatannya yang begitu luar biasa, bahkan tidak dapat kita pahami, membuat kita semakin hari semakin sadar bahwa Tuhan itu begitu baik kepada kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita meminta pertolongannya di dalam doa, sehingga semakin hari juga kita dikuatkan oleh firman-Nya dan mengerti dengan benar apa yang Ia inginkan. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setia dan pertolongan yang tiada hentinya dari Engkau. Saat ini kami mau belajar firman-Mu, tolonglah supaya kami memahami dengan benar, dan firman ini menguatkan kami di saat kami lemah, dan menuntun kami di saat kami bingung kemana kami harus melangkah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat Yesus telah melakukan begitu banyak sekali mujizat dan Ia telah diikuti oleh begitu banyak orang, karena mungkin orang penasaran atau mungkin juga ingin dipuaskan atau juga ingin melihat hal-hal yang ajaib, maka begitu banyak orang yang mengikuti Dia. Maka mujizat yang dilakukan oleh Yesus ketika di pasal yang ke-6, yaitu ketika Ia memberi makan 5.000 orang laki-laki, dan begitu banyaknya peristiwa-peristiwa yang selanjutnya terjadi di mana Yesus juga menunjukkan mujizatnya. Maka di saat ini kita mau mendengarkan bagaimana sebenarnya dan apa yang Tuhan inginkan kita ketahui di tengah-tengah semua mujizat yang Ia telah lakukan. Maka kita akan membaca dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Ungkapan ini dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya ketika mereka sedang berada dalam perahu. Ternyata saat itu perahu yang mereka tumpangi begitu menakutkan. Badai begitu besar sekali, dan mereka hendak kebingungan apa yang akan mereka lakukan karena angin begitu kencang sekali. Namun ternyata di tengah laut itu mereka melihat seseorang yang dikatakan mereka takut saat melihatnya. Dan mereka awalnya belum mengenali siapa orang tersebut. Dan ternyata di tengah-tengah ketakutan yang mereka alami, maka Yesus berkata, "Ini aku, jangan takut." Sehingga ketika kita melihat terjemahan aslinya dari kata Yesus yang Ia berkata, "Aku ini," contoh dalam bahasa Inggris dikatakan "it is I" atau "I am". Jadi kalau kita melihat lebih dalam sebenarnya apa makna perkataan Yesus ini, berkata "ini aku" atau "ini" atau "aku ini adalah", ini sesungguhnya menggambarkan dan membawa kita kepada sebuah peristiwa pada perjanjian lama, di mana Allah, Yahweh, Tuhan bangsa Israel menyatakan dirinya sebagai I am who I am. Dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat 14. Sesungguhnya apa yang dikatakan Yesus di tengah laut itu mengingatkan kita bahwa ternyata Allah pernah berkata hal yang demikian kepada bangsa Israel ketika Ia memperkenalkan dirinya. Ketika bangsa Israel bertanya, "Siapakah engkau, ya Tuhan?" Maka Tuhan saat itu menjawab, I am who I am. Aku adalah aku. Sehingga tentu ketika kita membaca bagian yang baru saja kita renungkan, "Ini aku, jangan takut," sedang memberikan kita konfirmasi bahwa sebenarnya Yesus sedang berkata Dia adalah Tuhan yang berkuasa, sama seperti yang dalam perjanjian lama itu dalam kitab Keluaran. Sehingga saat kita juga membaca bagian ini, maka kita akan dikagetkan dengan sebuah peristiwa di mana pemazmur mencatat dalam Mazmur 107 ayat 23 sampai 32, ternyata kisah yang dialami oleh murid-murid Yesus ini pernah diceritakan oleh pemazmur dalam Mazmur 107 ayat yang ke-23 sampai 32. Ketika saya melihat bagian ini, maka saya begitu dikagumkan oleh Tuhan. Saya sangat terkagum karena ternyata peristiwa yang diceritakan itu begitu persis.
Sehingga sekali lagi kita ingin melihat bahwa Alkitab begitu berkesinambungan dan semuanya memiliki hubungan yang erat. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru justru saling melengkapi dan tidak ada yang bertentangan. Maka ketika Yesus berkata, I am atau it is I, kita juga teringat kepada perkataan Yesus yang dimana ia berkata, Aku adalah roti hidup, Aku adalah air hidup, Aku adalah kebangkitan dan hidup. Sekitar 7 kali Yesus mengatakan tentang aku adalah dalam Injil Yohanes. Sehingga ini juga membawa kita kepada sebuah kesadaran bahwa ternyata Yesus ingin mengatakan apa yang sama dengan saat Perjanjian Lama. Dan ini menunjukkan identitas yang sesungguhnya daripada Yesus, bahwa ia adalah Allah yang sama dengan Allah yang ada di Perjanjian Lama. Identitas Yesus adalah Dia adalah Allah yang berkuasa. Sehingga dengan melihat semua bagian ini, kita semakin sadar bahwa satu tujuan Yesus melakukan semua keajaiban dan mukjizat itu untuk menunjukkan identitasnya, bahwa Ia adalah Allah, Ia adalah Tuhan, Ia adalah pribadi yang dulu pada zaman Perjanjian Lama menunjukkan dirinya kepada bangsa Israel. Sehingga saat ini, dengan melihat begitu banyaknya perbuatan Tuhan yang begitu ajaib, kita harusnya semakin percaya bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan dan Dia berkuasa, dan Dia bukan hanya manusia yang sama seperti kita. Amin. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk kuasa-Mu. Engkau telah menunjukkan bahwa Engkaulah Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami dari Perjanjian Lama hingga selamanya. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin.